Selamat pagi buat kita semuanya dan salam sejahtera. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan final project kami yang berjudul Pembuatan Bioetanol dan Penyulingan Bioetanol. Adapun kelompok 2 yang terdiri dari Indah Permata Azim dengan NIM 1801027, Christine Wahyuni 1801030, Leni Saragiturni 1801033. Baiklah, yang pertama akan dimulai oleh teman kami Indah Azim. Ya, bioetanol merupakan etanol etil alkohol yang proses produksinya menggunakan bahan baku alami dan proses biologis berbeda dengan etanol sintetik yang diperoleh dari sintesis kimiawi senyawa hidrokarbon. Di mana pada percobaan kali ini bahan yang digunakan adalah singkong dengan menggunakan metode fermentasi menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae 10% dari ragi 500 gram. Dengan kandungan pati yang tinggi dalam singkong, maka untuk menjadikan singkong sebagai bahan utama pembuatan bioetanol akan lebih baik. Penggunaan bioetanol menjadi bahan bakar kendaraan dapat menjadi sebuah alternatif yang aman, karena sumbernya berasal dari tumbuhan dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Adapun alat dan bahan yang digunakan, alatnya yaitu panci, pisau, alat destilasi, saringan, termokopel LH, kompor, gelas ukur, labu ukur, pH meter. Sedangkan bahannya singkong, ragi, air, bakteri Saccharomyces cerevisiae, aquades. Baiklah, untuk prosedur kerja akan dijelaskan oleh teman kami Lirwan Sani Pardosi. Baiklah, prosedur kerja di sini yang pertama itu persiapan bahan, dan yang kedua proses destilasi, dan yang ketiga proses fermentasi. Penyiapan bahan baku. Yang pertama, singkong sebanyak 5 kg dikupas dan dicuci. Setelah itu, singkong diparut hingga halus. Yang kedua, singkong yang sudah halus dimasukkan ke dalam panci. Dan yang ketiga, air ditambahkan sebanyak 4 liter, lalu dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius. Diaduk terus hingga menjadi bubur pati. Yang keempat, lalu bubur pati didinginkan. Proses fermentasi. Yang pertama yaitu bubur pati dimasukkan ke dalam wadah fermentasi, lalu bakteri Saccharomyces cerevisiae sebanyak 10%. Ragi 500 gram ditambahkan ke dalam wadah yang sama, lalu diaduk hingga temperatur rata. Kemudian wadah fermentasi ditutup dan didiamkan selama 2 hingga 3 hari, hingga mencapai 3 lapisan. Yang ketiga, lalu lapisan larutan etanol dengan endapan protein dipisahkan dengan secara disaring. 4. Larutan etanol yang masih mengandung air akan dilakukan proses destilasi. Proses destilasi. Yang pertama yaitu panci berbahan stainless steel digunakan sebagai wadah larutan etanol, dihubungkan dengan pipa terdiri dari 2 bagian. Dan yang kedua, bagian pipa yang satu digunakan untuk menyalurkan hasil destilasi dengan wadah penampung yang sudah dipasang. Dan yang ketiga, lalu termokapel dipasang pada wadah stainless steel untuk mengukur suhu titik didih etanol. Lalu pemanasan dilakukan dengan kompor. Dan yang keempat yaitu hasil destilasi ditampung dalam botol kaca. Baiklah, untuk data pengamatan dan perhitungan akan dilanjutkan oleh teman kami, Leni Saragiturni. Ya, di sini saya akan menjelaskan data pengamatan dan perhitungan, di mana nama sampel yang kita gunakan ialah singkong, berat sampelnya itu 5 kg, volume bubur patinya itu 27 liter,
larutan hasil fermentasi 18,34 liter, suhu pemanasan 78 derajat Celcius, bioetanol hasil destilasi itu 0,53 liter, berat ragi 500 gram. Di sini saya akan menjelaskan perhitungannya. Diketahui yaitu volume bubur pati itu 27 liter, larutan hasil fermentasi 18,34 liter, bioetanol hasil destilasi itu 0,53 liter, di mana yang ditanya di sini adalah yang pertama rendemen fermentasi, yang kedua rendemen destilasi. Penyelesaiannya itu untuk mencari rendemen fermentasi, kita menggunakan rumus larutan hasil fermentasi per volume bubur pati dikali 100%, di mana larutan hasil fermentasi 18,34 liter dibagi volume bubur pati 27 liter dikali 100%, maka didapat rendemen fermentasi yaitu sebesar 67,92%. Sedangkan untuk mencari rendemen destilasi kita menggunakan rumus bioetanol hasil destilasi per larutan hasil fermentasi dikali 100%, di mana bioetanol hasil destilasi 0,53 liter dibagi larutan hasil fermentasi 18,34 liter dikali 100%. Maka didapat rendemen destilasi sebesar 2,88%. Baiklah, untuk reaksi dapat kita lihat sendiri. Untuk selanjutnya saya akan membacakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses dari pembuatan bioetanol yaitu yang pertama suhu, di mana semakin besar suhu yang digunakan maka bioetanol yang dihasilkan akan semakin baik. Begitu juga dengan waktu fermentasi. Waktu fermentasi yang baik ialah berkisar oleh 15 hari. Semakin lama waktu fermentasi, maka pembuatan bioetanol akan semakin baik pula. pH, di mana pH yang digunakan ialah berkisar 4-5. Yang terakhir ialah konsentrasi, di mana konsentrasi bioetanol semakin pekat konsentrasinya, maka bioetanolnya akan semakin lebih baik. Baiklah, untuk kesimpulan yang kita dapatkan, yang pertama, sistem produksi terdiri dari beberapa proses, yaitu penyiapan bahan baku, proses fermentasi, dan proses destilasi. Yang kedua, penyiapan bahan baku, yaitu mempersiapkan singkong yang telah dikupas dan diparut hingga halus. Fermentasi dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae, proses destilasi dilakukan 3 kali ulangan. Yang ketiga, beberapa kesalahan pada saat destilasi adalah tidak dipasangnya penyangga antara kompor dan wadah destilasi, sehingga api yang dihasilkan kompor sedikit lama dalam proses naiknya suhu. Dan yang terakhir, semakin banyak ragi yang ditambahkan, maka etanol yang dihasilkan juga semakin baik, sehingga bakteri yang mengurai glukosa menjadi etanol semakin banyak. Baiklah, sekian presentasi dari final project kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang telah kami perbuat, dan selamat pagi buat kita semuanya.